Pembahasan atof. Baik, sudah dibuka? Atof. Baik, kita baca sampai kasih arti kalau nggak tahu artinya, kemudian kita jelaskan dengan di papan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah taala, Imam Ibnu al-Ajurrum rahimahullah taala fi kitabih al-Muqaddimah al-Ajrumiyah, sampai kita babul atof. Babul atofi, babul atfi. Bab penjelasan tentang atof. Penjelasan tentang atof. Beliau melanjutkan, wa huruful atfi, dan huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof. Ya. Kenapa kok beliau langsung menyebutkan dan huruf-huruf atof? Karena tandanya atof itu mesti ada huruf atof. Gitu. Ini kalau huruf atof berarti duduk atof. Gitu. Berarti makanya beliau sebut langsung hurufnya karena erat hubungannya dengan atof ini. Ya, beda dengan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya disebutkan penjelasannya, takrifnya, artinya. Tapi ini disebutkan huruf atof karena erat hubungannya dengan huruf. Kalau nggak ada huruf ya nggak ada atof. Nah, huruf yang seperti apa? Ini yang disebutkan. Wa huruful atfi, dan huruf-huruf atof itu asyratun. Ada 10. Ya. Wahya, yaitu yang pertama al-wawu, wawu, wal fa'u, dan fa', wa thumma, dan thumma, wa au, dan au, wa am, dan am, wa imma, dan imma, wa bal, dan bal, wa la, dan la, walakin, dan walakin, wa hatta, dan hatta, fi ba'dil mawadhi'i, di dalam sebagian tempat, fi, di dalam, ba'di, sebagian, al mawadhi'i, tempat-tempat. Kita jelaskan nanti. Fa in utifat, ya, atau saya jelaskan dulu. Wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Dan hatta di sebagian tempat. Kenapa kok beliau kasih penjelasan sebagian tempat? Karena hatta terkadang nggak jadi atof, ya. Karena kadang hatta masuk ke dalam faktor yang menasabkan fiil. Ya, sudah belajar atau belum ya? Belum ya? Lan, in, sudah. Yang waktu kapan hari itu membahas kita faktor-faktor yang menasabkan fiil mudhari. Ya, kalau jazm kan misalkan lam, walamma, terus yang menjazmkan dan seterusnya banyak. Kemudian yang menasabkan ada lan, ada an, ya. Kemudian termasuk di dalamnya ada hatta. Makanya di sini disebutkan fi ba'dil mawadhi', di sebagian tempat saja. Nih. Kemudian fa'in utifat, beliau melanjutkan fa'in, maka ketika utifat diatofkan, ya, diatofkan, sesuatu itu diatofkan, ya. Ya. Ala marfu'in, kepada yang rofa, rufi'at, maka hukumnya juga sama rofa, ya. Maka ketika satu kalimat utifat, satu kata itu diatofkan kepada yang hukumnya rofa, kata tersebut ikut jadi rofa. Au, atau ala mansubin, diatofkan kepada yang nasab, nusibat, maka kata tadi jadi nasab juga. Au, atau ala pada makhfudin, yang dikhafat, yang dijer, yang dijer, khufidat, maka kata tadi juga ikut khafat, ikut jer. Au ala, atau ada majzumin, yang dijazm, juzimat, maka kata tadi juga dijazmkan. Takulu, contohnya, kamu mengatakan, takulu, kamu berkata, qoma, berdiri, zaidun, zaid, wa, dan amrun, dan amr. Contohnya. Itu contoh untuk yang rofa. Contoh untuk yang nasab, wa ra'aitu, dan saya melihat, zaidan, zaidan. Ini yang yang maktufnya, ya. Yang maktufnya. Atofnya mana? Huruf atofnya wa amron, ya. Ya, amron, ya. Wa amron, ya. Dan juga amr, ya.
Maka Amr juga ikut hukumnya Zaid. Karena Amr ma'tuf ke Zaid. Wa marartu dan contoh khafat. Wa marartu dan saya melewati. Marartu melewati. Marra yamurru melewati. Wa marartu dan saya melewati bi Zaidin Zaid. Ya, Zaidin bi ada bi ya. Bi Zaidin ya dengan Zaid. Tapi kita terjemahkan langsung Zaid gitu aja. Bi Zaidin. Dia khafat jer dengan huruf ba jer itu ya. Dengan huruf khafat. Wa Amrin dan Amr. Amrin ikut jar juga. Kenapa? Karena dia diatofkan ke Zaid. Bukan waw itu huruf atofnya. Ya. Tanda kalau selanjutnya adalah atof. Itu. Wa Zaidun. Ya, dan contoh yang keempat untuk jazm. Contohnya. Wa Zaidun dan Zaidun lam yakum. Tidak. Apa lam yakum? Tidak bangun, tidak berdiri. Wa huruf atof. Wa dan lam yak'ud tidak duduk. Kok ada yak'udu? Yak'ud duduk. Baik. Sekarang kita jelaskan dengan menggunakan bagan. Amin. Pembahasan selanjutnya adalah atof. Baik. Pembahasan atof. Ya, atof masuk dalam tawabi. Ya, kemarin isim yang dirofa yang pertama apa? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan tawabi. Tawabi diperinci ada 4. Yang pertama kemarin apa? Yang pertama kemarin apa yang kemarin? Selali. Yang pertama kemarin apa? Naat atau sifat. Yang kedua atof. Maka ketika dia masuk kepada pembahasan tawabi, kita tahu di sini bahwasanya dia itu harus rofa ketika yang diikuti adalah rofa. Dan dia jadi nasab kalau diikuti yang diikuti nasab. Dia harus jar ya kalau yang diikuti jar. Dia harus jazm kalau yang jadi atof ini sebenarnya ya, atof ini sebenarnya tidak punya hukum pasti sama seperti sifat kemarin. Hukumnya ikut yang diikuti. Ikut yang diikuti. Baik. Atof ini tidak seperti sifat kemarin. Ya, kalau sifat kemarin itu ya mensifati gitu ya. Tapi kalau atof ini erat hubungannya dengan huruf atof. Ya. Erat hubungannya dengan huruf atof. Kenapa? Karena atof ini itu adalah kata yang berada setelah huruf atof. Kalau nggak ada huruf atof maka tidak disebut atof. Makanya dari semua contohnya tadi mesti ada huruf atofnya. Waw, ya, wa. Dan setelahnya itu atof berarti. Diatofkan kemana? Diatofkan kepada kata sebelum waw ini. Jadi kata setelah huruf atof itu hukumnya ikut kata yang sebelum huruf atof.
Ya. Saya terjemahkan di sini ya. Atof. Kata yang ada setelah huruf atof. Maka kalau nggak ada huruf atof ya nggak bisa disebut atof. Pembahasan di sini kita bahas yang pertama bahas tentang huruf atof terlebih dahulu. Ini adalah huruful atfi. Huruful atfi. Huruf-huruf atof. Huruf atof ada 10. Ya. Berarti ketika ada huruf ini kita lihat kata sebelumnya dan kata setelahnya. Kata sebelumnya kita lihat i'rabnya apa? Kata setelahnya pasti ikut sebelumnya. Gitu. Yang pertama wa. Wa artinya apa? Dan. Fa artinya maka. Ya. Atau lalu bisa. Tsumma kemudian. Apa bedanya fa sama tsumma? Fa lalu, tsumma kemudian. Apa bedanya lalu dan kemudian? Ini bahasa Indonesia kan bedanya ya. Kelihatan sama. Tapi kalau bahasa Arab kaidahnya dalam bahasa Arab tidak ada dua kata yang sama meskipun mirip dalam makna. Bukan dalam tulisan ya. Ini tulisan mirip ya berarti wis jelas bodoh gitu. Tapi maknanya itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu setiap kata meskipun dia maknanya mirip tapi artinya pasti tidak sama. Ada yang tersembunyi. Makanya termasuk keluasan bahasa Arab seperti itu. Lalu dan kemudian. Nek takut apa bedanya lalu kemudian. Ya bodoh aja setelahnya gitu kan ya. Beda. Kalau fa itu waktunya lebih pendek daripada tsumma. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an kalau di fi'il seperti sa dan saufa. Kalau ini masuk ke isim karena kan pembahasan isim semua ya. Karena fi'il sa dan saufa. Kalla saufa ta'lamun. Saufa dengan sa bedanya. Kalau sa lebih pendek daripada saufa. Sama artinya lalu, kemudian, akan. Tapi saufa itu lebih jauh. Ya. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Seterusnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi fa itu lebih pendek daripada tsumma untuk waktu kedepannya. Yang selanjutnya yang keempat au. Apa au? Atau. Am atau. Nah ini bodoh. Au am ya bodoh. Masuk ke ada tadi. Kata bahasa Arab itu meskipun maknanya sepertinya sama, sebenarnya pasti berbeda. Masih bodoh. Au ambil am. Ini terjemah bahasa Indonesia bodoh atau nih. Terus apa bedanya? Bedanya adalah kalau am pasti ada pilihan. Ya. Kalau au tidak mesti muncul pilihan. Gitu loh. Ya. Misalkan kita ngomong turidu ruzan am khubzan. Kamu mau ruzan apa? Beras ya, nasi. Masa beras ke PT. Kamu mau beras am khubzan atau roti, ada pilihan di situ. Ya. Tapi au tidak mesti ada pilihan. Ya. Misalkan saya ngomong qara'tal Qur'ana aw lam taqra' al-Qur'ana masyita, misalkan kita ngomong gitu. Kamu baca Quran atau nggak baca Quran itu terserah kamu gitu. Nah di situ kita nggak diberikan pilihan, tapi seorang itu mengabarkan, bukan memberikan pilihan. Tapi kalau memberikan pilihan itu pakai am gitu. Kalau memberikan pilihan ya. Baik,
adapun. Bal, tapi. Bisa tapi, bisa bahkan terkadang terjemahannya. La, tidak. Ini beda dengan la yang di fi'il ya. Kalau la ini semua kita membahas isim. Berarti semua huruf ini masuknya isim, bukan fi'il. Maka la di sini masuknya isim. Ya, masuknya isim. Lakin, tetapi, akan tetapi. Ya, tetapi. Hatta, hingga. Bisa kita kasih contoh satu-satu. Misalkan wa, contohnya. Misalkan apa? Jalasa. Jalasa Zaidun wa Muhammadun misalkan. Jalasa Zaidun. Kalau kita hapus hubung sini. Taruhlah hapus. Kalau kita ngomong jalasa Zaidun wa Muhammad, maka kita bertanya-tanya. Kalau jalasa jelas di fi'il. Zaidun kedudukannya apa? Kedudukannya. Dia maf'ul atau atof atau mubtada atau mubtada. Masa mubtada? Jalasa duduk, fi'il. Berarti kalau fi'il butuh apa? Butuh khobar. Enggak. Kalau pekerjaan, kata kerja itu butuh apa? Butuh objek. Butuh subjek. Lah yo, kata kerja butuh subjek. Subjek itu apa bahasa Arabnya? Fa'il. Berarti Zaidun apa? Fa'il. Kan duduk. Siapa yang duduk? Zaidun. Kalau fa'il, maka hukumnya apa? Nasab apa jazm? Kalau ketika tanya hukum berarti nasab apa jazm apa? Nasab. Fa'il. Fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya? Rofa. Fa'il hukumnya? Rofa. Kita tahu ya, fa'il hukumnya rofa. Z fa'ilnya jalasa. Rofa dengan apa? Dengan dhamma karena isim mufrad. Jalasa Zaidun. Kemudian kita tambah lagi wa Muhammad dan Muhammad. Kita tanya, lah Muhammad ini gimana? Muhammadan apa Muhammadin? Maka di sini berlaku pembahasan atof. Kita lihat wa Muhammadun. Wa ini huruf atof. Oh berarti masuk pembahasan atof. Berarti kata setelahnya hukumnya ikut kata sebelumnya. Kata setelah huruf atof ini Muhammad. Hukumnya ikut hukum kata sebelum huruf atof wawu tadi. Wa Muhammadun. Kalau ditanya Muhammadun, kenapa kok dibaca dhammah? Ya, karena dia maktuf, istilahnya maktuf, yaitu diatofkan kepada Z. Diatofkan kepada Z dan wawu adalah huruf atofnya. Contoh lagi misalkan fa sekarang. Fa. Sama aja contohnya. Jalasa Zaidun fa Muhammadun. Fa Muhammadun. Kalau ditanya jalasa fi'il madi ya. Zaidun fa'il. Fa huruf atof. Muhammadun diatofkan ke Zaid. Maka hukumnya Muhammad ikut hukumnya Zaid. Ya, karena hukum setelah huruf atof itu mengikuti hukum sebelum huruf atof. Contoh lagi, ya, summa sekarang. Contohnya summa. Sama saja, jalasa ya, angel-angel. Jalasa Zaidun
Thumma Muhammadun. Kalau ditanya lu, kenapa kamu diwaca Muhammadun? Karena ataf kepada Zaid. Ya. Mana buktinya kalau di ataf kepada Zaid? Karena di tengahnya ada huruf tsumma, ada huruf ataf. Itu buktinya kalau di ataf. Kalau nggak ada tsumma, ya beda lagi nanti pembahasannya. Bukan pembahasan ataf. Au sekarang, au. Contohnya sama juga. Jalasa Zaidun au Muhammadun. Jalasa telah duduk Zaidun Zaid. Au atau Muhammadun Muhammad. Au atau Muhammad. Berarti ada keraguan. Sing lungguh iku mang lho Zaid bu Muhammad gitu. Ada keraguan. Jalasa Zaidun au Muhammad. Kemudian am misalkan. Contoh am misalkan saya carikan contohnya. Contohnya Ja'a misalkan. Ja'a Zaidun am Muhammad. Ya, telah datang ya. Ja'a datang. Ja'a Zaidun am Muhammadun. Telah datang Zaid atau Muhammad gitu. Telah datang Zaid atau Muhammad. Yang keenam misalkan imma. Ya, imma adapun. Contohnya ini agak sulit ya sih. Misalkan imma ja'a Zaidun wa imma Muhammadun. Imma ja'a Zaidun wa imma Muhammadun. Maka pembahasan di sini adalah imma yang ini. Imma ya. Adapun atau sebenarnya enggak, kadang diartikan adapun atau diartikan apa ya, ngertiin ono sing enak gitu ya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi telah datang Zaidun dan bisa jadi Muhammad. Maka di sini setelah imma kalimat Muhammad. Ya, Muhammad ini hukumnya ikut Zaid. Ya.
Karena Z ya datang sebelum huruf atof. Maka kata setelah huruf atof hukumnya ikut sebelum atof. Contoh selanjutnya bal misalkan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Bal, tapi Muhammadun ya. Atau ditambahin ma biar enak gitu ya artinya ya. Ma artinya apa? Ma kalau masuk fi'il tidak ya. Ma ja'a Zaidun bal Muhammadun. Zaid tidak datang, tapi siapa yang datang? Muhammad. Berarti yang datang siapa? Yang tidak datang? Zaid. Zaid tidak datang, tapi yang datang siapa? Muhammad. Maka Muhammad ini hukumnya ikut Zaid. Ya, hukumnya ikut Zaid. Di sini rofa. Kenapa rofa? Karena dia fa'il. Ya. Tanda rofanya apa? Dhammah karena dia isim mufrad. Muhammadun sama juga. Contoh yang selanjutnya huruf ataf yang selanjutnya la. La ini tidak. Cuma tidak yang masuk di dalam isim. Ada yang tidak masuk ke dalam fi'il, ada yang tidak masuk ke dalam isim. Nah, ini la ini maksudnya yang masuk ke dalam isim. Sama dengan di atas. Cuma agak dibalik. Ja'a Zaidun la Muhammadun. Artinya? Datang Zaid tidak Muhammad. Iya. Berarti yang datang siapa? Zaid. Yang tidak datang? Muhammad. Nah, maka Muhammad ini hukumnya ikut siapa? Ikut Zaid. Hukum i'rabnya dia ikut rofa. Karena Zaid rofa, dia fa'ilnya ja'a. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, belum ya? Lakin. Bukan lakin ya, lakin. Ini juga sama seperti bal tadi. Ya. Ma ja'a Zaidun lakin Muhammadun. Artinya Tidak datang Zaid tetapi Muhammad. Berarti yang datang Muhammad. Yang tidak datang Zaid. Huruf atofnya adalah lakin. Muhammad hukumnya ikut Zaid. Ya, ini atof ya. Sekarang contoh hatta. Contohnya. Hatta contohnya misalkan apa? Kalau contoh yang rofa ini agak sulit ini. Cari contoh yang
Yang rofa agak sulit sih. Kita cari contoh yang ini aja. Yang nasab ya, nggak apa-apa ya kalau nasab ya. Baik, akal tu as-samaka hatta ra'saha. Samaka artinya apa? Samak. Ikan. Ra'sun, ra's. Ra's artinya kepala. Balik ke siapa? Pada ikan. Akal tu artinya Makan. aku makan ikan hingga kepalanya. Baik. Kepala ini atau samak dia hukumnya nasab. Nasab tandanya fathah. Ya, tandanya fathah. Kenapa dia nasab? Karena dia maf'ul bih. Nanti insyaallah setelah membahas taukid, bahas badal, habis itu kita bahas isim-isim yang dinasab. Nah, termasuk yang dinasab ini, maf'ul bih itu harus nasab. Dia nasab, maka hukum kata setelah hatta juga harus ikut nasab. Akaltu samaka hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai ke tulang-tulangnya gitu. Sampai ke kepala kenyalnya gitu. Korok. Baik, ini bahas tentang kata atau huruf athof. Sekarang pembahasan kedua. Ya. Adalah pembahasan bahwasanya athof ini adalah tabi'un lil ma'tufi fi ahkamil i'rabi. Sama dengan apa kemarin? Na'at. Jadi athof ini masuk tabi. Ya, jadi ikut kepada maktuf. Ya. Kita terjemahkan maktuf gitu ya. Maktuf atau yang tadi setelah huruf athof ya. Ikut pada maktuf dalam apa? Dalam hukum i'rabnya. Jadi athof ikut kepada maktuf dalam hukum i'rab. Baik. Karena di sini ikut maktuf dalam hukum i'rab, maka tadi yang saya jelaskan. Jadi athof ini itu datang setelah huruf athof. Hukumnya ikut kata yang sebelum huruf athof. Kalau dia rofa ya harus rofa. Kalau kata yang sebelum huruf athof nasab ya harus nasab. Dan kalau khafad ya harus khafad atau jer dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan misalkan, apakah sama dengan sifat kemarin? Harus sama dalam tankirihi wa ta'rifi, misalkan ma'rifah atau nakiroh. Ya. Haruskah sama nih? Apa namanya? Nih athofe kalau maktufnya ma'rifah, atofnya apa? Harus ma'rifah. Kalau ini nakiroh apa? Harus nakirah? Enggak harus seperti itu. Ya. Kalau misalkan jamak juga enggak harus ikut jamak. Kalau mufrad ya enggak harus ikut mufrad. Jadi yang diikuti adalah dalam hukum i'rabnya saja. Contohnya sekarang. Ya, ini contoh untuk rofa ya, marfu. Untuk marfu, ini untuk mansub. Ini untuk makhfud atau majrur ya, gampangannya majrur ya. Contohnya kalau marfu misalkan qama Zaidun wa Amrun. Baik. Qama apa ini qama? Iya, berdiri. Maksudnya dia apa kalau dalam istilah bahasa Arab?
Iya, maksudnya apa ya istilahnya? Perintah. Bukan, dia masuk dalam kata kerja apa kata benda atau apa? Kata Kata kerja, berdiri kan? Berarti dia fi'il. Ini fa'il. Fa'il kemarin kita artikan kita kasih tanda fa. Ya gini. Qoma berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Wa amrun. Ya, dan amrun. Ini adalah huruf athof. Huruf athof. Ini maktuf ya. Ini yang maktuf. Ya, atau ini maktufnya, ini maktufnya harus ikut maktufnya. Ya. Hukumnya. Jadi kalau ini rofa, maka ini juga harus rofa. Ya. Contoh yang nasab misalkan. Ro'a itu saya melihat, ya, melihat ini berdiri ya. Melihat. Ro'a itu saya melihat Zaidan. Dia maf'ul bih, makanya dia nasab ya. Ketika dia nasab kemudian dadakno huruf athof. Maka setelah huruf athof dia hukumnya harus ikut Zaid. Ya, karena ada huruf athof. Ro'a itu ini, failnya mana? Ro'a itu. failnya tu. Tuh, ya, dhamir. Kemudian ini contoh nasab. Contoh jar sekarang. Contoh jar. Marartu. Iya, melewati. Ya benar telah melewati. Marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Zaidin. Kenapa Zaidin? Dia jar. Jar kenapa? Jar dengan bi. Huruf khafat. Khafat. Jar karena huruf khafat. Terus kok ada waw? Nah, berarti kata setelah waw hukumnya harus ikut sebelumnya. Dan begitulah. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan ditulis sambil direnungi. Ini ada pertanyaan kok. Silakan ditulis.